Halo teman-teman semua, mari kita membahas tanggal lahir ini. Ini adalah tanggal lahir seorang pria ya. Pria ini dilahirin di tahunnya adalah Shinyo. Shinyo adalah logam yin ayam. Di bulannya adalah Jihai. Jihai adalah tanah yin babi. Di harinya adalah Pingsan. Pingsan adalah api yang monyet. Di jamnya adalah Ciau. Ciau adalah kayu yang muda. Terus di pilar 10 tahunnya adalah Iwe. Iwe adalah kayu yin kambing. Di tahun 2020 ini adalah Kengzi. Kengzi adalah logam yang tikus. Mari kita lihat tanggal lahir pria ini. Kalau lihat dari sepintas lalu, ini kan istilahnya di jamnya dia langit jadi kelas, di cabang bumi juga kelas istilahnya. Itu istilahnya kalau yang di Cuantong ya. Jadi logamnya kan ngerusak kayu ini, terus air ngerusak api ini. Jadi istilahnya kan, jadi istilahnya mereka bilang kelas langit dan bumi. Istilahnya Fanyin di jam istilahnya tanggal lahir ini. Ya, kita lihat tanggal lahir ini, ada apa itu istilahnya kan gitu. Kalau kita lihat, kayu ini kan combine sama tanah ini kita bilang. Jadi tinggal satu hartanya aja kita bilang. Nah, di cabang bumi, kita bilang, api ini ngerusak hartanya istilahnya kita bilang. Ini pocai ini istilahnya kan kita bilang rusak hartanya kan, dirusak sama dia itu istilahnya. Kuda ini ngerusak monyet sama ayam ini kita bilang. Jadi tinggal airnya doang. Airnya istilah kuannya, bintang kerjaannya istilahnya. Tinggalnya bintang kerjaan sama bintang anak aja kita bilang. Nah di 10 tahun ini Cihai ini kayu yin kambing ini datang satu kayu yin. Kayu ini kan resosnya datang, innya datang istilahnya. Nah, di tahun 2020 datang keng lagi satu. Jadi ini combine, logamnya combine sama kayu yin kita bilang. Jadi tinggal di batang lagi deh, tinggal satu logam yin aja kita bilang. Terus di cabang bumi kan kambing nih combine sama kuda kita bilang. Nah, jadi tinggal di cabang bumi tinggal kuannya aja yang kuat istilahnya. Airnya aja tinggal sisa babi sama tikus saja kita bilang di tahun 2020. Ya istilahnya kan kalau aslinya kan monyet ini kan rusak sama ayam ini. Nah datang di pilar 10 tahun ini istilahnya monyet ini hidup kita bilang. Monyet hidup gara-gara kuda ini dibawa pergi sama kambing ini kita bilang. Jadi kambing ini datang nyelamatin hartanya. Jadi di pilar 10 tahun ini kita bilang hartanya bagus ini kan kita bilang. Hartanya bagus. Jadi nggak ada masalah apa-apa. Hartanya aturannya di 10 tahun yang lalu kan rusak. Tapi di 10 tahun ini kita bilang hartanya hidup, bagus kita bilang. Jadi tinggal logam menghasilkan air aja. Jadi nggak ada masalah apa-apa. Jadi kita bilang dalam 10 tahun ini hartanya jadi bagus. Gara-gara di pilar 10 tahun ini kan istilahnya datang kayuin kambing ini. Terus di tahun Kengzi ini ya nggak ada masalah apa-apa kita bilang. Soalnya kalau kita di Pakse 5 unsur kita nggak lihat Fanyin apa kelas langit dan bumi kan kita bilang. Kalau di ini istilahnya di bintang hartanya juga bagus, bintang kerjaannya juga bagus kan gitu. Nah, jadi kebanyakan orang istilahnya kan kalau lagi keberuntungannya lagi bagus istilahnya kan kerja apa aja bisa sukses istilahnya. Tapi kalau kita bilang kita logika, soalnya kalau di Pakse 5 unsur selalu bicara logika, nggak pernah ngomong yang istilahnya yang seandainya kan tidak ada. Jadi harus logika. Kalau di Pakse 5 unsur itu selalu logika. Kalau kita lihat kan istilahnya kan di 10 tahun ini kan bintang hartanya kan bagus istilahnya. Bintang hartanya bagus artinya yinnya kan cahayanya lagi bagus istilahnya. Jadi dia kalau
yang dulu-dulu pasti bilang, oh ini keberuntungannya lagi bagus, jadi kerja apa aja bisa sukses. Tapi kalau kita di Patsel 5 unsur dia agak beda. Kita bilang sekarang kita tanya hartanya bagus, cuman itu kan cuma nunjukin di Patsel. Sekarang kalau situ bilang kerja apa bisa sukses, nggak bisa. Kita bilang situ harus yang situ kerjain itu situ harus tahu dulu apa, ngerti dulu di bidangnya itu yang pertama. Sekarang kita bilang ibaratnya kita istilahnya pilot lah, pilot kan dia bisa bawa pesawat terbang kan. Nah kalau dia disuruh bawa kapal laut kan nggak mungkin bisa, dia kan harus belajar lagi kan di kapal laut ya. Istilahnya kan kayak gitu. Jadi dia harus sekolah lagi, harus belajar lagi kan baru bisa bawa kapal laut yang besar itu. Nah, padahal dia kan bisa bawa pesawat terbang. Harusnya kan di pesawat sama kapal kan kalau di orang awam kan ya sama aja kan. Tapi sebenarnya kan jauh berbeda, jauh sekali kan istilahnya kapal laut dengan pesawat kan berbeda sekali. Jadi kita bilang nggak bisa. Sama kita bilang orang ini kan istilahnya kan keberuntungannya lagi bagus ya, nggak bisa kalau dia nggak ngerti di bidang yang dikerjain ya juga habis. Kita bilang nggak bisa. Nah kayak gini keberuntungannya bagus, dia nggak kerja di bidang dagang, dia cuma kerja sama orang ya. Hartanya kan datangnya juga terbatas. Kita bilang ya itu yang kita lihat bukan hartanya, kita lihat bintang kerjaannya, itu kan berbeda kan. Nah sebenarnya kalau orang bilang oh ini keberuntungannya lagi bagus, harusnya dia kerja apa juga bisa jadi. Tidak, harusnya dia kalau kita yang bidang yang dia kerjain dia harus ngerti dulu, dia harus tahu, ngerti istilahnya, tahu yang dikerjain itu apa istilahnya kan gitu. Bukannya dia istilahnya kan pedagang, kita suruh dia main saham yang dia nggak ngerti, ikut-ikutannya juga habis, rusak lah istilahnya kita bilang. Dia investasi yang dia nggak tahu apa yang diinvestasikan itu ya juga habis kan duit dia kan gitu. Bisa saham itu kan bisa mendadak itu habis punya gitu, nggak bisa. Dia harus mengenal, harus tahu, dia harus belajar dulu di bidang saham itu baru bisa kita bilang dia investasi di bidang saham. Biar hartanya bagus kayak gini juga, dia kalau dia nggak ngerti di bidang saham, dia nggak belajar di bidang saham, ya suruh dia investasi juga habis. Kita bilang itu kalau saham itu bukannya ngandalin banyak yang istilahnya yang salah kaprah nih istilahnya. Oh bintang keberuntungannya lagi bagus, istilahnya dia kerja apa juga bisa kan. Salah kalau kita bilang ya kayak gini ya. Kalau dia pedagang, kita suruh dia main saham, dia ngerti ya habislah. Kita bilang dia investasi sembarangan aja, dia nggak ngerti kan. Nah yang harusnya dia kalau dia ngerti di bidang perdagangan ya harusnya dia kerjain di bidang perdagangan yang baru benar istilahnya kan kita. Jadi kita bilang harus, kalau kita nganjurin oh orang ini sudah kerja di bidang yang dia tahu, misalnya di bidang kayu, ya udah kita suruh dia dilanjutin di bidang kayu. Kita nggak mungkin suruh dia ngerubah yang kerjaan yang dia nggak ngerti, kita nggak bakalan mau. Jadi kita harus tahu profesi dia pertama apa itu. Nah misalnya dia sekarang kerjanya di bidang kontraktor, ya udah dia kerjain harus di bidang kontraktor yang dia ngerti kan, misalnya yang dia sudah biasa kerjain kan. Ya kalau kita suruh kerjain yang lain yang dia nggak ngerti ya sama juga bohong. Kita bilang nggak bakal bisa berhasil. Kita bilang memang kalau yang Patsel yang model lama apa dia lihat oh batang langitnya apa harus kerjanya di bidang apa. Kalau kita nggak mungkin itu istilahnya. Kayak gini, batang langitnya logam, harus kerja di bidang logam. Kalau dia nggak ngerti di bidang logam ya percuma. Apa yang itu maksain dia yang kerjain dia nggak ngerti ya pasti nggak mungkin bisa berhasil. Kita bilang. Jadi kita harus tahu dulu. Ya memang kalau kita bilang lihat ini Daymasternya kan api. Ya orang api ini kan hartanya kan logam. Ya maksain dia kerja di bidang logam yang dia nggak ngerti. Ya kalau kita nggak bakalan mau kayak gitu. Kita bilang harus tanya diri orang ini dulu. Dia sekarang kerjanya di bidang apa ya. Kalau lagi kayak gini ya istilahnya lagi keberuntungannya lagi bagus. Kalau di bidang perdagangan ya pasti ada penambahan lebih bagus istilahnya. Nah
kalau dia kerja sama orang ya lagi beruntungnya lagi bagus ya pasti ada peningkatan tapi tidak signifikan istilahnya kan, pasti ada istilahnya hartanya ada peningkatan tapi istilahnya kalau tidak sebanyak dia kalau kerja sendiri di bidang perdagangan kita bilang kan gitu. Memang itu selama ini banyak yang orang salah kaprah istilahnya. Oh, keberuntungannya lagi bagus, harusnya dia kerja apa aja juga bagus. Itu pendapat yang salah menurut saya kan gitu. Ya demikianlah saya bahas tanggal lahir pria ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya.